Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alida dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Kuningan. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang sudut dan jarak antara dua bidang rata untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah geometri analitik dengan dosen pengampu Ibu Sumarni MPD. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu sudut antara dua bidang rata. Sudut antara dua bidang rata adalah sudut antara vektor-vektor normalnya. Nah, misalkan bidang-bidang V1 ekivalen A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0 dan V2 ekivalen A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0, maka vektor normalnya adalah N1 sama dengan A1, B1, C1. Dan vektor normal dari N2 yaitu A2, B2, dan C2. Nah, maka untuk menghitung sudut antara dua bidang ratanya yaitu menggunakan rumus cos theta sama dengan vektor normal dari N1 dikali vektor normal N2 dibagi mutlak dari vektor normal 1 dikali mutlak vektor normal 2 sama dengan di mana vektor normal 1 itu A1, B1, C1 dan vektor normal 2-nya yaitu A2, B2, C2. Nah, dibagi jadi mutlak dari vektor N1 yaitu akar dari A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikali mutlak dari vektor normal N2 yaitu akar dari A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Nah, sehingga cos theta sama dengan A1A2 ditambah B1B2 ditambah C1C2 dibagi akar A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikali akar dari A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Nah, langsung saja kita ke contoh soal. Masalah 6.1. Nah, tentukan sudut antara bidang 2x ditambah 2y ditambah 2z ditambah 8 sama dengan 0 dan 8 ditambah x ditambah 2z ditambah 5 sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, langkah yang pertama kita tentukan vektor normal bidang rata. Kita misalkan V1 ekivalen 2x ditambah 2y ditambah 2z ditambah 8 sama dengan 0, maka vektor normal N1 yaitu 2,2,2. Dan misalkan V2 ekivalen x ditambah y ditambah z ditambah 5 sama dengan 0, maka vektor normal N2 yaitu 1,1,1. Nah, maka sudut antara dua bidang tersebut yaitu cos theta sama dengan vektor normal N1 yaitu A1, B1, C1 dengan nilai 2, 2, 2 dan dikali vektor normal 2 yaitu A2, B2, C2 dengan nilai 1,1,1 dibagi mutlak dari vektor normal N1 dikali vektor normal mutlak dari vektor normal 2 yaitu akar dari A1 kuadrat ditambah B1 kuadrat ditambah C1 kuadrat dikali akar dari A2 kuadrat ditambah B2 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Nah, kita substitusikan nilai A1, B1, C1, dan A2, B2, C2 ke dalam rumus. Nah, sehingga diperoleh 2 ditambah 2 ditambah 2 dibagi mutlak dari vektor N1 yaitu 2 akar 3 dan mutlak dari N2 yaitu vektor N2 yaitu akar 3. Nah, sehingga diperoleh 6/6.
6 sama dengan 1. Jadi nilai cos theta yaitu 1, di mana sudut yang memiliki nilai cos sama dengan 1 yaitu 0 derajat. Jadi dapat disimpulkan bahwa sudut antara dua buah bidang rata tersebut adalah 0 derajat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kedudukan dua buah bidang rata. Misalkan V1 sama dengan ekivalen A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0, dan V2 ekivalen A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Maka vektor normalnya adalah N1 yaitu A1, B1, C1, dan vektor normal 2-nya yaitu A2, B2, C2. Nah, bila V1 sejajar dengan V2, maka vektor normal N1 sama atau kelipatan dengan vektor normal 2. Nah, yang berarti vektor normal N1 sama dengan vektor normal N2. Maka A1, B1, C1 sama dengan lambda A2, B2, C2, di mana lambda tidak boleh sama dengan 0. Atau dapat juga ditulis A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2, di mana A1 sama dengan A2, B1 sama dengan B2, dan C1 sama dengan C2. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke masalah 6.2. Tentukan persamaan bidang rata yang melalui titik 1, min 2, 3 dan sejajar dengan bidang rata X min 3Y ditambah 2Z sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan masalah 6.2, langkah yang pertama kita gunakan persamaan 6, yaitu P ekivalen A dalam kurung X min X1 ditambah B dalam kurung Y min Y1 ditambah C dalam kurung Z min Z1 sama dengan 0. Nah, kita misalkan bidang rata P, V ekivalen A dalam kurung X min X1 ditambah B dalam kurung Y min Y1 ditambah C dalam kurung Z min Z1 sama dengan 0. Nah, ini persamaan pertama. Maka vektor normal bidang rata tersebut adalah A, B, C. Nah, jika V1 ekivalen X min 3Y plus 2Z sama dengan 0 didapat dari soal, nah maka vektor normal N1 yaitu 1, min 3, 2. Nah, kita substitusikan titik 1, min 2, 3 ke persamaan 1. Sehingga diperoleh, kita ubah berarti nilai X1, Y1, Z1 pada persamaan 1 dengan titik dari 1, min 2, dan 3. Nah, sehingga diperoleh V ekivalen A dalam kurung X min 1 ditambah B dalam kurung Y plus 2 ditambah C dalam kurung Z min 3 sama dengan 0. Nah, karena V sejajar dengan V1, maka A, B, C sama dengan A1, B1, C1. Yang berarti A, B, C sama dengan 1, min 3, 2. Nah, sehingga diperoleh suatu persamaan bidang rata dengan mensubstitusikan nilai parameter bidang rata, yaitu A sama dengan 1, B sama dengan min 3, dan C sama dengan 2, yaitu kita ubah berarti di persamaan ini kita ubah nilai A diganti dengan 1, nilai B diganti dengan min 3, nilai C diganti dengan 2. Nah, sehingga diperoleh
V ekuivalen dalam 1 dikali dalam kurung X min 1 min 3 dikali dalam kurung Y plus 2 ditambah 2 dalam kurung Z min 3 sama dengan 0. Nah, kita kalikan sehingga diperoleh X min 1 min 3Y min 6 plus 2Z min 6 sama dengan 0. Nah, kita operasikan yang sejenis, bilangan yang sejenis, sehingga diperoleh V ekuivalen X min 3Y plus 2Z min 13 sama dengan 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan bidang rata yang melalui titik 1, min 2, 3 dan sejajar dengan bidang rata X min 3Y plus 2Z sama dengan 0 adalah X min 3Y plus 2Z min 13 sama dengan 0. Nah, selain cara tadi, kita juga bisa mencoba mencari persamaan bidang rata dengan menggunakan persamaan bidang rata yang lain, yaitu V ekuivalen AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0, dengan cara mensubstitusikan titik tersebut ke dalam persamaan bidang rata tersebut sehingga diperoleh nilai D. Yang kedua, apabila berlaku A1 sama dengan A2, B1 sama dengan C2, C1 sama dengan C2, dan D1 sama dengan D2, maka bidang rata V1 sama dengan V2 itu berimpit. Yang ketiga, apabila V1 tegak lurus dengan V2, maka vektor normalnya akan saling tegak lurus. Nah, yang berarti vektor N1 tegak lurus vektor N2 atau N1 dikali N2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh suatu persamaan A1A2 ditambah B1B2 ditambah C1C2 sama dengan 0. Nah, kita masuk ke masalah 6.3. Tentukan persamaan bidang rata V yang melalui titik 2,1,2 dan 0,0,0 serta tegak lurus terhadap bidang 2X min Y plus Z plus 2 sama dengan 0. Nah, langkah yang pertama untuk menyelesaikan masalah 6.3, kita misalkan persamaan bidang rata V ekuivalen AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0, itu persamaan pertama, dengan vektor normal NV sama dengan A, B, C. Dan V1 ekuivalen 2X min Y plus Z ditambah 2 sama dengan 0 dengan vektor normal N1 yaitu 2, min 1, 1. Nah, langkah berikutnya kita substitusikan kedua titik yang melalui bidang tersebut. Nah, kita substitusi ke dalam persamaan bidang rata V ekuivalen AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Sehingga diperoleh suatu persamaan V ekuivalen 2A ditambah B ditambah 2C ditambah D sama dengan 0. Kita misalkan sebagai persamaan yang kedua. Nah, selanjutnya V ekuivalen D sama dengan 0. Kita misalkan persamaan yang ketiga. Nah, karena D sama dengan 0, maka persamaan yang kedua yaitu 2A ditambah B ditambah 2C ditambah D sama dengan 0 menjadi 2A ditambah B ditambah 2C sama dengan 0. Karena di sini nilai D sama dengan 0. Nah, kita misalkan menjadi persamaan yang keempat. Nah, pada permasalahan di atas, kita bisa menyatakan bahwa bidang rata V tegak lurus dengan bidang rata V1. Yang berarti vektor normal NV tegak lurus dengan vektor normal dari NV1. Sehingga vektor normal NV dikali vektor normal NV1 sama dengan 0. Di mana nilai vektor normal NV itu A, B, C
dan vektor normal dari NV1 yaitu 2, min 1, 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2A min B plus C sama dengan 0. Kita misalkan persamaan yang kelima. Nah, selanjutnya kita eliminasi persamaan keempat, yaitu 2A ditambah B ditambah 2C sama dengan 0, dengan persamaan 5, yaitu 2A min B plus C sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai A yaitu 3/2B dan C yaitu min 2B. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai A yaitu 3/2B dan C yaitu min 2B dan nilai D yaitu D sama dengan 0 ke persamaan yang pertama. Nah, sehingga diperoleh suatu persamaan bidang rata yaitu V ekuivalen 3/2BX ditambah BY min 2BZ sama dengan 0. Jadi persamaan bidang ratanya yaitu V ekuivalen 3/3X ditambah 2Y dikurangi 4Z sama dengan 0. Nah, selanjutnya yaitu jarak sebuah titik dan sebuah bidang rata dan jarak antara dua bidang sejajar. Nah, adapun langkah-langkah untuk memperoleh persamaan jarak antara sebuah titik dan sebuah bidang rata. Yang pertama, misalkan persamaan bidang rata V1 ekuivalen X cos alpha ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma sama dengan 0, dengan P adalah jarak titik asal, yaitu 0,0,0 ke bidang rata V1 sama dengan 0. Nah, kita ambil sebarang titik R, yaitu X1, Y1, Z1, di mana R bukan anggota atau elemen dari V1 sama dengan 0. Nah, yang kedua, untuk menentukan jarak titik R, yaitu X1, Y1, Z1 ke bidang V1 sama dengan 0 dengan cara membuat bidang rata V2 sama dengan 0 melalui titik R yaitu X1, Y1, Z1 yang sejajar dengan V1 sama dengan 0, berarti vektor normal V1 dan V2 sama. Nah, berarti vektor normal dari V1 dan V2 itu sama, seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini merupakan gambar dari bidang rata V1 sama dengan 0 sejajar dengan V2 sama dengan 0. Nah, yang garis merah ini merupakan V1, bidang rata V1, dan yang garis biru ini merupakan bidang rata V2. Nah, langkah yang ketiga yaitu misalkan D adalah jarak bidang rata V1 sama dengan 0 dengan titik R yaitu X1, Y1, Z1, maka jarak titik asal yaitu 0,0,0 ke V2 sama dengan 0 adalah P plus minus D. Yang artinya yang pertama, jika R yaitu X1, Y1, Z1 di antara titik asal 0,0,0 di V1 sama dengan 0, maka jarak titik asal 0,0,0 ke V2 sama dengan 0 adalah P dikurangi D. Dan yang kedua yaitu jika R, X1, Y1, Z1 tidak di antara titik asal 0,0,0 dan V1 sama dengan 0, maka jarak titik asal ke V2 sama dengan 0 adalah P ditambah D. Nah, akibatnya diperoleh suatu persamaan bidang rata V2 ekuivalen X cos alpha ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma sama dengan P plus minus D. Karena titik R yaitu X1, Y1, Z1 pada V2 sama dengan 0, berarti terpenuhi persamaan X1 cos alpha ditambah Y1 cos beta ditambah Z1 cos gamma sama dengan P plus minus D. Atau plus minus D sama dengan X1 cos alpha ditambah Y1 cos beta ditambah Z1 cos gamma dikurangi P. Jadi, jarak sebuah titik R yaitu X1, Y1, Z1 ke bidang rata V1 ekuivalen
X cos alpha ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma sama dengan 0 adalah D sama dengan mutlak dari X1 cos alpha ditambah Y1 cos beta ditambah Z1 cos gamma dikurangi P. Nah, jika P1 ekivalen AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0, maka jarak titik R, X1, Y1, Z1 ke V1 sama dengan 0 adalah D sama dengan mutlak dari A X1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D dibagi akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, kita coba ke masalah 6.4. Hitunglah jarak antara bidang rata V ekivalen 6X min 3Y plus 2Z min 13 sama dengan 0 dengan titik R yaitu 7,3,4. Nah, untuk menyelesaikan masalah 6.4, kita gunakan persamaan ke-15 yaitu D sama dengan mutlak dari AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D per akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Kita substitusikan nilai A, B, C, dan titik R ke dalam persamaan tersebut, sehingga diperoleh nilai A yaitu 6, X1 yaitu 7, nilai B yaitu 3, nilai Y1 yaitu 3, C yaitu 4, nilai Z1 yaitu 4, ditambah D, nilai D yaitu min 13, dibagi nilai A yaitu 6, B yaitu min 3, ditambah nilai C kuadrat yaitu 2 kuadrat. Nah, sehingga kita selesaikan operasi perhitungan ini, sehingga diperoleh mutlak dari 28 dibagi akar dari 49, di mana akar 49 itu 7. Jadi D sama dengan mutlak dari 28 dibagi 7, yaitu 4. Jadi jarak titik R yaitu 7,3,4 ke bidang rata V ekivalen 6X min 3Y plus 2Z min 13 sama dengan 0 adalah 4. Nah, sedangkan untuk menentukan jarak antara dua bidang rata yang sejajar, maka perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, misalkan V1 ekivalen A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0, dan V2 ekivalen A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Nah, yang kedua, jika bidang rata V1 sejajar dengan bidang rata V2, maka jarak antara V1 sama dengan 0 dan V2 sama dengan 0 dapat dihitung dengan cara mencari sebuah titik pada V1 sama dengan 0. Misalkan, titiknya adalah R yaitu 0,0, Z. Nah, kemudian kita dapat menghitung jarak titik R 0,0, Z ke bidang rata V2 sama dengan 0. Nah, yang ketiga, yaitu begitu juga sebaliknya. Jika kita mencari sebuah titik pada V2 sama dengan 0, misalkan titik P yaitu X, 0,0, kemudian kita dapat menghitung jarak titik P X, 0,0 ke bidang rata V1 sama dengan 0. Yang keempat, nah kita perlu ingat bahwa jarak titik R 0,0, Z ke bidang rata V2 sama dengan 0 dan jarak titik P yaitu X, 0,0 ke bidang rata V1 sama dengan 0 akan memiliki jarak yang sama karena kedua bidang rata tersebut yaitu sejajar. Nah, kita masuk ke masalah 6.5. Hitung jarak antara bidang rata V ekivalen X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4 dan bidang rata W
ekuivalen X ditambah Y ditambah Z sama dengan 10. Nah, untuk menyelesaikan masalah 6.5, kita buktikan apakah kedua bidang rata P dan W itu sejajar atau tidak. Nah, yang pertama, syarat dari bidang rata P sejajar W adalah memiliki vektor normal yang sama atau NV sama dengan NW. Nah, kita perhatikan vektor normal kedua bidang rata, yaitu NP sama dengan 1, 1, 1, dan NW sama dengan 1, 1, 1. Nah, karena nilai vektor NP sama dengan nilai vektor dari NW, nah berarti bidang rata V sejajar dengan W. Yang kedua, kita ambil sebarang titik pada bidang rata W, yaitu R, 0, Y, 0. Kita substitusikan titik tersebut ke bidang rata W, sehingga diperoleh nilai Y sama dengan 0. 10. Jadi, titik R yaitu 0,10,0,0. Nah, kemudian kita bisa mencari jarak titik R yaitu 0,10,0 ke bidang rata V ekuivalen X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4. Dan dengan menggunakan persamaan 19, yaitu D sama dengan mutlak dari AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D dibagi akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, kita substitusikan, kita ubah nilai A yaitu 1, nilai B yaitu 1, nilai C yaitu 1, dan nilai D yaitu min 4. Dengan kita ubah pula X1 jadi 0, Y1 sama dengan 10, dan Z1 sama dengan 0 ke dalam persamaan D di atas. Sehingga diperoleh D sama dengan mutlak dari 1 dikali 0 ditambah 1 dikali 10 ditambah 1 dikali 0 dikurangi 4 per akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sehingga diperoleh mutlak dari 6 dibagi akar 3. Nah, kita rasionalkan dengan dikalikan akar 3, sehingga diperoleh D sama dengan 2 akar 3. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa jarak antara bidang rata V ekuivalen X ditambah Y ditambah Z sama dengan 4, dan bidang rata W ekuivalen X ditambah Y ditambah Z sama dengan 10 adalah 2 akar 3. Nah, selanjutnya yaitu garis lurus sebagai perpotongan dua bidang rata. Nah, di dalam ilmu ukur analitik ruang, garis lurus dinyatakan sebagai perpotongan dua bidang rata V yang tidak sejajar. Nah, kita juga dapat menyatakan suatu garis lurus sebagai perpotongan sebarang dua bidang rata yang melalui garis lurus tersebut. Nah, berikut ada langkah-langkah cara untuk mengubah bentuk persamaan garis lurus dari perpotongan dua buah bidang rata V ke bentuk umum. Yang pertama, kita misalkan garis lurus G adalah perpotongan dua buah bidang rata V1 ekuivalen A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0. Dan V2 ekuivalen A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0. Nah, seperti pada gambar. Nah, ini merupakan gambar dari garis lurus sebagai perpotongan dua bidang rata. Ini merupakan garis G sebagai perpotongan dua buah bidang rata. Dua buah bidang rata V1 ekuivalen sama dengan 0 dan V2 sama dengan 0. Nah, berdasarkan dari gambar ini, kita dapat simpulkan maka bentuk persamaan garis lurus G dapat ditulis menjadi G ekuivalen V1 ekuivalen A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D sama dengan 0, dan V2 ekuivalen A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0.
Yang kedua yaitu untuk menentukan vektor arah dari garis lurus perpotongan dua bidang rata. Nah, kita dapat memperhatikan gambar ini. Ini merupakan gambar dari vektor normal bidang rata. Nah, di mana garis G ini perpotongan dari bidang rata P1 sama dengan 0 dan P2 sama dengan 0. Di mana vektor dari bidang rata V1 yaitu N1 dan vektor arah dari V2 yaitu N2. Nah, dari gambar di atas terlihat vektor norma bidang rata adalah N1 sama dengan A1 B1 C1 dan N2 vektor dari bidang rata yang kedua yaitu A2 B2 C2. Jelas bahwa N1 dikali N2 sama dengan A yang merupakan vektor arah dari garis G. Sehingga dapat ditulis P sama dengan A, B, C sama dengan matriks ordo 3 kali 3 I, J, K, A1, B1, C1, A2, B2, C2. Nah, kita lakukan determinan. Jadi B1, B2, mutlak dari B1, B2, C1, C2, mutlak dari C1, C2, A1, A2, dan matriks dari A1, A2, B1, B2. Nah, untuk mempermudah kita mengingat persamaan di atas, dapat kita tulis menjadi A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nah, kita tambahkan dua kolom dari awal yaitu A1, A2, dan B1, B2. Nah, di mana A yaitu B1, C1, B2, C2, dan B yaitu C1, C2, A1, A2, dan C yaitu A1, A2, B1, B2. Nah, untuk mengubah bentuk persamaan V1 sama dengan 0 sama dengan V2 menjadi bentuk persamaan umum garis lurus, yaitu X min X1 per A sama dengan Y min Y1 per B sama dengan Z min Z1 per C. Dan menentukan koordinat titik X1, Y1, dan Z1. Nah, untuk menentukan koordinat titik X1, Y1, Z1, kita ambil sebarang titik pada garis lurus. Biasanya titik yang diambil adalah titik potong dengan bidang berkoordinat, misalnya pada bidang X, O, Y, maka Z sama dengan 0. Sehingga diperoleh persamaan A1, X ditambah B1Y ditambah D1 sama dengan 0, dan A2X ditambah B2Y ditambah D2 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai X dan Y dari persamaan di atas, dapat kita selesaikan dengan menggunakan determinan atau dengan cara eliminasi dan substitusi. Jika persamaan di atas diselesaikan dengan cara determinan, dapat dilakukan dengan cara berikut. Ini merupakan aturan dari Cramer, yaitu X sama dengan matriks min D1, min D2, B1, B2, dibagi matriks dari A1, A2, B1, B2, dan Y sama dengan matriks dari A1, A2, min D1, min D2, per matriks dari A1, A2, B1, B2. Jadi diperoleh titik R yaitu X, Y, 0. Nah, kita masuk ke masalah 6.6. Persamaan X min 2Y ditambah Z sama dengan 1 dan 3X min Y ditambah 5Z sama dengan 8 adalah persamaan garis lurus yang merupakan perpotongan bidang-bidang X min 2Y ditambah Z sama dengan 1 dan 3X min Y ditambah 5Z sama dengan 8. Nah, untuk menyelesaikan masalah 6.6, langkah pertama, kita cari vektor arah dari persamaan X min 2Y ditambah Z sama dengan 1 dan
persamaan 3x min y ditambah 5z sama dengan 8, yaitu 1, 3 min 2 min 1, 1, 5. Nah, kita tambahkan lagi kolom pertama dan kedua. Kita tempatkan di belakang, yaitu 1, 3 min 2 min 1. Nah, kita peroleh A yaitu min 2 min 1, 1, 5. Kita determinankan, determinannya yaitu diperoleh min 9, nilai B yaitu 1, 5, 1, 3, diperoleh determinannya yaitu 2, dan C yaitu 1, 3, min 2, min 1, diperoleh determinannya 5. Sehingga vektor arah garis lurusnya yaitu min 9,2,5. Nah, sekarang kita cari titik R, X1, Y1, Z1 dengan cara determinan. Ambil Z sama dengan 0, maka diperoleh suatu persamaan X min 2Y sama dengan 1, dan 3X min Y sama dengan 8. Nah, kita menggunakan rumus yang di atas, aturan Cramer, yaitu X sama dengan 1, matriks 1, 8, min 2, min 1, dibagi matriks dari 1, 3, min 2, min 1. Nah, kita cari determinan dari matriks 1, 8, min 2, min 1, yaitu diperoleh 15. Determinan dari matriks 1, 3, min 2, min 1, diperoleh 5. Jadi 15 dibagi 5 sama dengan 3. Selanjutnya kita cari nilai Y. Sama seperti tadi, yaitu matriks determinan dari matriks 1, 3, 1, 8, yaitu 5. Dan matriks determinan matriks dari 1, 3, min 2, min 1, yaitu 5. Jadi 5 dibagi 5 yaitu 1. Nah, jadi titik yang melalui garis lurus tersebut merupakan perpotongan kedua buah bidang rata V1 dan V2 adalah 3,1,0. Sehingga diperoleh persamaan garis lurus adalah X, Y, Z sama dengan 3,1,0 ditambah lambda min 9,2,5. Nah, selanjutnya yaitu berkas bidang rata dan jaringan bidang rata. Adapun langkah-langkah untuk memperoleh persamaan berkas bidang rata dan jaringan bidang rata. Yang pertama, kita misalkan ada dua buah bidang rata V1 ekivalen. A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1 sama dengan 0 berpotongan dengan V2 ekivalen A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2 sama dengan 0, maka perpotongannya berbentuk garis lurus seperti yang terlihat pada gambar. Nah, garis merah ini merupakan garis potong perpotongan dua buah bidang rata, di mana V2 di sebelah kiri dan V1 di sebelah kanan. Nah, yang kedua, setiap titik pada garis potong tersebut akan memenuhi persamaan lambda 1 V1 ditambah lambda 2 dikali V2 sama dengan 0. Di mana lambda 1 dan lambda 2 adalah parameter. Persamaan di atas merupakan himpunan bidang-bidang yang melalui garis potong lambda 1 dan lambda 2. Bila lambda 1 tidak sama dengan 0. Sehingga dapat kita tulis menjadi V ditambah lambda 2 dibagi lambda 1, V2 sama dengan 0. Sehingga V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0. Nah, jadi persamaan berkas bidang rata, bidang melalui garis potong antara bidang rata V1 sama dengan 0 dan V2 sama dengan 0 adalah V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0. Nah, jika bidang rata V1 sama dengan 0 sejajar dengan bidang rata V2 sama dengan 0, maka persamaan bidang rata dapat ditulis menjadi A1X ditambah B1Y ditambah C1Z sama dengan K, atau
A2X ditambah B2Y ditambah C2Z sama dengan K. Nah, kita coba masalah 6.7. Carilah persamaan bidang P yang melalui titik 0,0,1 dan melalui garis potong bidang-bidang P2 ekuivalen X ditambah Y sama dengan 1 dan P3 ekuivalen X ditambah 2Y min Z sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaian masalah 6.7, yang pertama kita tentukan persamaan bidang rata V dengan menggunakan persamaan dua-dua. Yang kedua-dua yaitu V ekuivalen V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0. Di mana V ekuivalen dalam kurung V1 yaitu X ditambah Y min 1 ditambah lambda dalam kurung di mana nilai V2 yaitu X plus 2Y min Z sama dengan 0. Nah, dari persamaan, kita misalkan ini persamaan 1. Nah, dari persamaan 1 kita kelompokkan berdasarkan variabel yang sama. Nah, seperti V ekuivalen 1 plus lambda dikali X ditambah dalam kurung 1 ditambah 2 lambda dikali Y ditambah dalam kurung min 1 min lambda dikali Z sama dengan 0. Nah, karena bidang rata V melalui titik 0,0,1, maka kita substitusikan titik tersebut ke persamaan V ekuivalen X ditambah dalam kurung 1 ditambah 2 lambda Y ditambah dalam kurung min 1 min lambda dikali Z sama dengan 0 sehingga diperoleh nilai lambda yaitu min 1. Nah, setelah kita peroleh nilai lambda sama dengan min 1, kita substitusikan ke persamaan 1. Diperoleh persamaan V ekuivalen min Y plus Z min 1 sama dengan 0. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan bidang rata V adalah Y min Z plus 1 sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk memperoleh persamaan jaringan bidang rata, kita perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, pandang bidang-bidang V1 sama dengan 0, V2 sama dengan 0, dan V3 sama dengan 0 yang tidak melalui satu garis lurus yang sama atau bukan dalam satu berkas. Nah, seperti pada gambar. Nah, ini merupakan gambar perpotongan 3 buah bidang rata, di mana bidang ratanya itu yaitu V1 sama dengan 0, V2 sama dengan 0, V3 sama dengan 0. Nah, yang kedua yaitu bentuk V1 ditambah lambda V2 ditambah mu V3 sama dengan 0, yang menyatakan kumpulan bidang-bidang yang melalui titik potong ketiga bidang tersebut. Nah, pada gambar di atas, titik potong ketiga bidang tersebut adalah titik T, dan kumpulan bidang-bidang tersebut disebut dengan jaringan bidang. Nah, kita masuk ke masalah 6.8. Tentukan persamaan bidang rata W yang sejajar dengan bidang V1 ekuivalen X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1. Dan melalui titik potong bidang-bidang V2 ekuivalen X sama dengan 3, V3 ekuivalen Y sama dengan 4, dan V4 ekuivalen Z sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, kita misalkan persamaan bidang rata W ekuivalen V2 ditambah lambda V3 ditambah mu V4 sama dengan 0. Nah, kita substitusikan ketiga bidang rata tersebut ke persamaan W ekuivalen V2 ditambah lambda V3 ditambah mu V4 sama dengan 0. Nah, sehingga diperoleh persamaan W ekuivalen X min 3 ditambah lambda dalam kurung Y min 4 ditambah mu dalam kurung Z min 0 sama dengan 0. Atau W ekuivalen X ditambah lambda Y ditambah mu Z dikurangi 3 dikurangi 4 lambda sama dengan 0. Nah, kita misalkan persamaan pertama.
Nah, karena bidang rata W sejajar dengan bidang rata P1 ekuivalen X ditambah Y ditambah Z sama dengan 1, maka vektor normal bidang rata W sama dengan vektor normal bidang rata V1, yaitu 1, lambda, mu sama dengan 1,1,1. Nah, sehingga diperoleh nilai lambda sama dengan 1 dan nilai mu yaitu sama dengan 1. Nah, karena diperoleh nilai lambda sama dengan 1 dan mu sama dengan 1, kita substitusikan kebersamaan 1, yaitu W ekuivalen X ditambah lambda Y ditambah mu Z dikurangi 3 dikurangi 4 lambda sama dengan 0. Kita ubah nilai lambda di persamaan 1, nilai lambda dan mu menjadi 1. Sehingga diperoleh W sama dengan W ekuivalen X ditambah Y ditambah Z min 3 min 4 sama dengan 0. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa persamaan bidang rata W adalah X ditambah Y ditambah Z dikurangi 7 sama dengan 0. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.